Baik, Kak. Kalau tadi ini pertanyaan terus nih Kak dari audiensnya, kali ini Kak kita nih ada giveaway sedikit nih Kak dari DP2 Community Kak. Jadi untuk Hmm. teman-teman audiens nih dipersilakan ya kalau seandainya nanti bisa jawab pertanyaannya langsung saja raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Tapi kita utamakan yang raise hand ya biar mereka bisa mengumumkan pendapat sekaligus melatih keberanian untuk berbicara di depan banyak orang walaupun online seperti ini. Nah ini Kak, pertanyaannya kami berikan kesempatan kepada Kak Yogi untuk memberikan kepada para audiens Kak. Satu pertanyaan dulu Kak. Oke, teman-teman, anggap satu pertanyaan pertama ya. Anggap kalian dalam kondisi sebagai pemimpin ini. Kalian mendapatkan bawahan yang bebal, yang memang dia udah tahu dia ngelakuin kesalahan, dia bebal. Kalau secara sesuai aturan, eh, memang dia ini harus dikenakan sanksi ya. Tapi karena bebalnya dia, karena ini dia gak mau mendapatkan sanksi tersebut. Setelah kita selidik-selidik, kita tanya-tanya, walaupun kita secara paksaan pun dia gak mau juga terima. Kan kalau untuk terima sanksi kan kita harus ini ya, harus ada hitam di atas putih, harus ada tanda tangan ya. Jadi gimana caranya teman-teman buat si A ini menerima sanksi tersebut? Ayo silakan raise hand yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Yogi tadi. Gimana tadi tuh? Ada satu. Ada lagi yang lain. Kita dengarkan dulu pendapat dari Ikhwan Nur Rizky. Silahkan Iwan Nur Rizky. Ya, terima kasih Kak. Ini izin menjawab Kak dari pertanyaannya. Ibarat dia nggak mau dikenakan sanksi, mungkin bisa melewati dengan penurunan gaji Kak. Bisa jadi, terus? Itu aja Kak. Itu aja ya? Ya Kak. Masih kurang ini ya, masih ada yang lain lagi ya? Ada Ivan Anugrah Kak. Silakan. Baik Kak, izin menjawab. Untuk si karyawan si A itu ya Kak ya, yang bermasalah itu kan sudah tidak bisa dianggap, tidak bisa diajak musyawarah lagi kan. Nah untuk salah satu jalan terbaiknya itu kan melalui jalur hukum Kak. Jalur hukum. Iya. Karena kan kita sebagai pemimpin kan kita sudah punya bukti kan semua kesalahan karyawan tersebut yang tidak bisa ditoleransi lagi. Oke. Nah untuk sebelum penerimaan karyawan itu kan sudah ada Kak yang namanya perjanjian kontrak kan, itu sudah diberitahu semua peraturan yang harus dipatuhi di perusahaan. Jadi kita sebagai leader, pemimpin berhak untuk melakukan tindakan yang lebih keras. Ya. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan. Oke, Mas Ivan. Masih ada yang lain lagi ya? Jawaban yang lain lagi. Ayo teman-teman jangan malu-malu. Udah 2 orang nih. Sayang banget nih kalau dilewatkan kesempatan. Sekali ya Kak ya. Iya Kak. Ngeri-ngeri juga Kak. Ada yang jalur hukum. Ada juga dengan penurunan gaji. Waduh. Atau ada jawaban unik yang lain. Bakalan jadi pemimpin yang tegas nih kayaknya Kak. Ivan sama Ikhwan Nur nih. Nggak ada yang lain lagi ya? Nah, ini ada Kak satu orang. Beben Setiawan. Silakan Beben. Siap, izin menjawab Pak. Ya. Itu kan sudah ada perjanjian ada di kontrak pas mau masuk kerja. Ya. Cara mengatasinya itu diberi peringatan dulu Pak.
Ya, Diberi peringatan dulu 1 kali atau 2 kali. Kalau nggak bisa dipertahankan lagi ya dikeluarin atau DO, Kak. hmm, Itu saja, Kak. itu, oke, masih bisa diterima. Ya, makasih ya. Bagaimana Kak? Apakah mau membuka kesempatan untuk yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Oh, jangan malu-malu, silakan menjawab. Nah, ada Kak dari M. Luki Fajri. Silakan. Halo, Halo, saya seorang lab technician dari PT Riau Andalan Pak. Mohon maaf Kak Luki, suaranya nggak ada Kak. Halo, Masih Kak. halo, Tidak ada Kak. Mohon maaf Kak, kayaknya itu headset Kak. Hilang lagi Kak waktu ngomong Kak. ini udah. Halo, Kak, ya, Ya ada kedengaran Kak. Kak. oke. Perkenalkan, saya Lucky, saya dari karyawan PT Riau Andalan Pulp and Paper. Nah, untuk case yang seperti ini kan ini untuk karyawan ya biasanya case-nya di perusahaan-perusahaan. Nah, sebagai seorang leadership itu, kita itu harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada karyawan. Nah, seorang leader itu dia tidak akan melakukan sesuatu tindakan yang akan merugikan salah satu sisi. Nah, untuk persoalan case seperti ini, kita lakukan dulu pendekatan kepada si karyawan bermasalah, sehingga karyawan tersebut bisa menerima apa kesalahan yang mereka rasakan. Nah, untuk case yang seperti ini juga, tidak semua kesalahan yang kita pikirkan terhadap si karyawan bermasalah itu dapat mereka merasa diri mereka salah. Nah, kita harus dengar juga pendapat dari dua sisi, bukan hanya dari perusahaan, tapi juga kepada si pelaku. Menurut saya sih seperti itu. Jadi lebih heart to heart. oke Mas Luki, sudah pengalaman ini kayak Mas Luki. Ya, memang Jadi begitu bagaimana teman-teman. Kak Yogi? Kalau dari pernyataan Mas Luki tadi memang seperti itu ya kalau di dunia kerja ya. Kita pasti pendekatan dulu heart to heart. Kalau memang nggak mampu diterima sama si A, kita bisa naikkan ke ke atasan kita lagi atau ke manajerial ya. Kalau memang kita nggak bisa ngatasi. Karena sebagai pemimpin pun kita pasti punya batasan tertentu ya. Pasti punya batasan tertentu, kita pasti masih ada manajerial di atas kita, HRD dan lain-lain. Kita serahkan saja ke mereka, biar mereka yang ini. Itu pun bisa berlaku juga di dunia kampus organisasi. Kalau memang kalian di organisasi ada masalah, kalian bisa selesaikan secara musyawarah antara kalian sendiri sama ketua organisasi. Kalau memang nggak bisa, kalian selesaikan, kalian bisa ke pembina organisasi kalian ataupun ke dosen-dosen. Begitu. Mas. Jadi bagaimana Kak Yogi? Siapakah pemenang giveaway pada yang pertama ini Kak? Siapa Kak? Kalau pemenang giveaway ya, kalau untuk Mas Luki ini karena memang sudah ini ya, sudah berpengalaman jauh, pasti dia sudah tahu kondisi ya. Tapi untuk jawaban sebelum Mas Luki ini sudah bisa juga kita terima. Bisa dianggap benar ya kalau untuk jawaban sebelum Mas Luki ini. Jadi Kak Luki kayak yang jadi pemenang. Ya, Oke, selamat kepada Kak Luki. Selamat Kak Luki. Thank you ya. Ya. Nanti bisakah hubungi panitia Kak untuk mengklaim Ya, hadiahnya Kak oke, ya? thank you. Iya Kak, sama-sama. Oke, lanjut nih Kak. Nah untuk teman-teman ya, kita giveaway-nya ini ada 2 kali nih. Nanti di akhir akan ada lagi pertanyaan dari Kak Yogi. Jadi tetap stay dan jangan malu-malu untuk menjawab pertanyaannya. Karena kan ini sifatnya diskusi teman-teman ya. Nah, kita lanjut nih, ada pertanyaannya banyak banget nih Kak. Pertanyaan masuk dari chat. Mungkin bisa kita bacakan lagi nih Kak.
Oke, lanjut Mas. Baik. Ini dari Indah Sarah Paulin, Kak. Izin bertanya, Kak, tips bagaimana menghilangkan rasa takut dan grogi ketika berbicara di depan. Terus bagaimana sih, Kak, caranya biar kita itu bisa public speaking dengan baik seperti itu, Kak? Karena hal itu akan berguna sekali di dunia kerja katanya. Oke. Tips yang pertama untuk mengurangi rasa grogi ya. Kalian waktu di depan boleh menganggap apa yang di depan kalian itu pohon-pohon ataupun apa yang kalian suka. Jangan dianggap sebagai manusia ataupun karena pasti kita takut ya kalau kita anggap sebagai manusia. Wah, ini ada yang tua, ini ada yang muda daripada kita, ini pasti ilmunya banyak. Jangan pernah merasa minder sama diri kalian sendiri. Untuk ngomongnya pun jangan terlalu terburu-buru. Pastikan irama nafas kalian teratur, jangan terlalu buru-buru juga buat ngomong. Kalau sering latihan di depan kaca untuk ngomong itu bisa nggak, Kak? Untuk pasti membantu. Apapun yang kalian lakukan, entah itu di depan kaca, kalian ngomong sama adik sendiri, ataupun teman-teman yang kalian sudah percaya, pasti membantu buat ini. Dan pasti kalian juga bakal ngomong juga di dunia perkampusan waktu kalian sidang. Walaupun kalian nggak organisasi nih, waktu kalian sidang, entah itu sidang proposal, ataupun skripsi, pasti kan ngomong di depan orang banyak atau di depan dosen penguji minimal. Kalau boleh tahu MBTI Kakak apa ya? Gimana? MBTI? MBTI ya, Kak. Apa ya? Lupa lagi. Pokoknya yang ke arah introvert. Introvert. Jadi kayak kakak yang introvert aja bisa pede ya, Kak ya? Di depan orang banyak. Berarti semua orang pasti bisa. Semua orang pasti bisa. Semua orang pasti bakal ngomong ke depan orang banyak kalau mereka sudah masuk di dunia pekerjaan. Apalagi dengan teman-teman yang sudah menginjak dunia perkuliahan ya. Pasti kalian di dunia kerja bakal dimasukkan langsung sebagai leadership, bukan sebagai bawahan lagi. Karena sebagai bawahan itu sudah ada kategori-kategori masing-masing. Kalian sebagai sarjana, pasti kalian sebagai leadership, pasti direktur. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ya. Ada pertanyaan dari Muhammad Julian di Saputra. Izin bertanya, Kak, apakah gaya kepemimpinan seseorang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku bawahannya? Gaya kepemimpinan seseorang pasti mempengaruhi sikap dan bawahannya. Contohnya, kalau kalian membuat gaya kepemimpinan otoriter, pasti kalian bakal dibenci sama bawahan kalian. Pasti bakal diomongin, pasti walaupun mengikuti arahan-arahan atasan ini, pasti bekerjanya tidak ikhlas, pasti dongkol-dongkol aja sambil bekerja. Tapi kalau kita membuat gaya kepemimpinan dengan kerjasama, nggak bagus juga buat gaya kepemimpinan tersebut, karena pasti nggak ada gap antara atasan sama bawahan. Kalau memang bawahannya mengerti antara jabatan antara atasan bawahan, enak. Tapi kalau memang bawahannya kurang ajar, nanti malah dianggap sebagai teman permainan, nggak ada lagi canggung-canggungnya. Jadi memang gaya kepemimpinan gabungan antara kerjasama dan otoritas menurut saya sudah paling bagus untuk kita terapkan di dunia kerja. Jangan diambil dari salah satunya. Baik, Kak. Tadi saya baca sekilas pertanyaan itu hampir sama kayak katanya. Apakah itu kayak katanya apakah gaya kepemimpinan seseorang itu dapat mempengaruhi bawahannya? Contoh, kalau seandainya pemimpinnya tegas, apakah bawahannya juga ikut tegas? Kalau seandainya pemimpinnya demokratis, apakah bawahannya juga ikut demokratis, mau menyampaikan pendapat atau berdiskusi gitu. Oh ya.
kita sebagai pemimpin pasti dituntut buat tegas ya, tegas dan mempunyai solusi yang pasti buat bawahan-bawahan kita. Karena setiap apapun yang permasalahan di bawah-bawah kita pasti muaranya nanti ujungnya ke kita juga buat menyelesaikan, dan para bawahan-bawahan pun meminta kalau mereka lagi di kondisi stuck pasti minta pendapat ke kita. Dan demokrasi bagus buat ini, buat jiwa gaya kepemimpinan, karena kita menerima masukan-masukan dari yang lain juga gimana jalan terbaik. Karena menurut kita ya, kita mau melakukan pekerjaan, suatu pekerjaan dengan suatu pekerjaan nih, tujuannya sudah jelas kemana arahnya. Tapi kalau kita terlalu mengarahkan ke mereka, oh kalian harus gini, nggak bagus juga, karena berarti sudah biasa dengan dapat arahan. Lebih enak kalau kita sebelum melakukan pekerjaan, kita tanyakan ke bawahan-bawahan, kita tujuannya, kerjaan kita ini, tujuan kita akhirnya ini. Menurut kalian, apa yang bagaimana cara melakukan yang enak buat kalian? Karena setiap orang punya gaya pekerjaan masing-masing, punya cara masing-masing yang menurut mereka bisa. Karena bagi orang tersebut, apa yang bagi kita mudah gak bakal mudah juga bagi mereka. Ataupun apa bagi kita berat mungkin mudah bagi mereka, atau sebaliknya. Jadi kita memang sebelum melakukan pekerjaan, kita jelaskan dulu tujuan pekerjaan itu apa, tujuannya apa, hasil akhirnya apa. Kita tanyakan ke mereka, gimana cara yang terbaik buat mereka juga. Kecuali mereka sudah stuck, nggak bisa lagi, baru kita arahkan. Ini ada pertanyaan yang menarik Kak, satu lagi. Katanya, maaf Kak, sebelumnya izin bertanya Kak, apakah toxic leader sangat berbahaya dalam dunia kerja atau dalam sebuah perusahaan? Kemudian diikuti oleh pertanyaan lainnya Kak, katanya, ketika ada seorang pemimpin yang toksik dan kita sudah melaporkannya ke perusahaan, namun belum ada tanggapan dari perusahaan tersebut, padahal track record yang buruk mengenai pemimpin itu sudah banyak dan sudah diketahui. Istilah kata itu menjadi rahasia umum di perusahaan tersebut. Bagaimana? Cara menghadapi pimpinan toksik ya, cara menghadapi pemimpinan toksik, walaupun perusahaan sudah tahu nih, ya udah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan aja sebenarnya. Jangan kita selalu ambil beban pikiran, karena perusahaan pasti sudah mengetahui untung dan rugi sebuah pekerjaan. Mereka sudah tahu juga tujuan dari pekerjaan tersebut. Kalau memang pemimpin toksik, nggak ada jalan buat mencapai target ya, ataupun yang lainnya, kita jangan terlalu diambil pikiran, jangan diambil beban, karena ke diri kita sendiri juga nantinya bakal kena imbasnya. Entah itu kita kerja setengah-setengah, pasti kita kalau sudah dongkol sambil kerja itu pasti capeknya 2 kali lipat. Jadi jangan terlalu diambil beban pikiran. Kalau kita sudah, terus kalau manajerial atau perusahaan sudah tahu, ya udah, berarti biarkan aja lagi. Kalau kita memang cinta sama kerjaan tersebut, ya udah kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, kita laksanakan dengan ikhlas. Kalau memang kita cuma dongkol aja kerjaan kita, mending kita evaluasi diri kita sendiri lagi, apa yang masalahnya. Kalau memang nggak sanggup lagi, sudah stuck ini di sana, ya udah kita sudah mulai harus beralih ke perusahaan-perusahaan lain yang memang sesuai dengan idealisme kita. Tapi ya dengan catatan ya, kalau kita mau pindah ke perusahaan lain, kalau kalian belum punya tanggung jawab, diusahakan sebelum pindah ke tempat lain, kalian sudah jangan resign dulu sebelum dapat di tempat yang baru. Karena untuk zaman sekarang ini susah buat cari kerjaan ya. Mengenai dunia kerja nih Kak, saya penasaran Kak. Kan ketika kita baru masuk perusahaan itu, kita harus menunjukkan skill ataupun kemampuan kita semaksimal mungkin Kak ya. Terkadang ada karyawan yang multitasking Kak, bekerja itu sudah di luar job desk-nya Kak.
demi Hmm. memperoleh perhatian dari atasannya. Nah, itu bagaimana Kak menurut Kakak? eh, Karyawannya gitu ya. Kita untuk awal pasti kita sebagai fresh graduate ya dalam suatu perusahaan, kita jangan terlalu cari-cari muka juga, kita ikuti aja alur yang ada sampai kita kan namanya juga kita fresh graduate, kita belajar dalam kondisi tersebut untuk memahami pekerjaan kita belajar aja dahulu. Kalau kita melihat ada rekan kerja kita yang multitasking dan segala macamnya, gak usah kita terlalu fokus ke mereka juga. Kita lakukan apa yang kita bisa, kita lakukan yang terbaik, karena satu pekerjaan kalau kita lakukan dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk mencapai hasil yang baik juga pasti lebih dihargai daripada kita melakukan pekerjaan multitasking tapi gak ada efek apapun, cuman multitasking aja, pekerjaan banyak aja tapi gak ada baik-baiknya buat pekerjaan tersebut. Baik, Kak. Mungkin Kak ini pesertanya kayaknya udah pada mau ngantuk semua nih, karena pukul sudah menunjukkan jam 8.41 Kak. Mungkin kita langsung ke giveaway lagi Kak, biar mata mereka melek lagi nih. Kita beri pertanyaan satu lagi Kak untuk para peserta. Silakan. Oke, pertanyaan ya. Jika kalian menjadi sebuah pemimpin, anggaplah pemimpin organisasi, apa yang bisa kalian lakukan untuk organisasi tersebut buat berkembang ke depannya? Ide-ide apa yang bisa kalian lakukan buat organisasi tersebut agar bisa mencapai puncaknya? Di dunia kampus ya, di dunia kampus, gak usah kita ke dunia kerja dulu. Baik, apakah ada yang mau mencoba menjawabnya nih teman-teman? Silakan raise hand. Wah, itu ada satu Kak nih kayaknya. Ikhwan Nur Rizky. Silakan Ikhwan Nur Rizky. Baik, izin menjawab Kak dari pertanyaannya. Untuk ide-ide untuk mengembangkan sebuah organisasi mungkin bisa melewati dengan kegiatan di luar kampus, perlombaan atau semacamnya Kak. Ya. Aktif di luar kampus Kak. Gitu. Terus yang lain? Mungkin cukup itu Kak. Kayaknya Ikhwan Nur. Ada yang lain Kak jawabannya teman-teman? Persilakan nih yang dari luar juga dipersilakan kalau mau menjawab. Ini pesertanya banyak tapi kok nggak ada ya yang raise hand. Ayo teman-teman. Sayang banget loh kelewatan giveaway ini. Nah, ada Ivan Anugrah, sebenarnya the best player pada malam kali ini. Silakan Ivan masih mencoba sepertinya Kak. Ivan masih mencoba dari awal sampai akhir. Silakan Ivan. Untuk organisasinya ini bentuknya seperti apa nih Kak? Kan ada macam-macam organisasi nih. Ya, entah itu BEM atau BPIP yang kita lakukan sekarang, terserah organisasi apapun. Yang bisa berguna buat organisasi, buat anggota-anggotanya juga. Mungkin inspektorat boleh nih Kak? Boleh. Nah ini untuk inspektorat ini kan khusus untuk kedisiplinan nih Kak ya. Sebagai pemimpin kita harus memperhatikan juga anggota-anggota kita, karena kan sebagai penunjang kedisiplinan nih, kita penegak kedisiplinan, maka kita yang harus mengevaluasi diri kita sendiri sebagai petugas
penegak kedisiplinan nih. Hmm. Nah, untuk sebagai pemimpin untuk mengembangkan organisasinya, maka kita harus selalu memberikan paparan nih tentang kedisiplinan terhadap orang-orang lain, terutama untuk keanggotaan kita sendiri. Untuk pemaparannya mungkin banyak nih, mungkin dari inspektorat kan di bagian kampus kedisiplinan, maka kita sebagai pemimpin harus selalu mengingatkan kepada orang-orang untuk selalu disiplin mematuhi peraturan di kampus, Kak. Itu salah satu cara untuk mengembangkan organisasi inspektorat. Oke, Mas Ivan, ada yang lain lagi? Jadi sebelum itu Kak, informasinya untuk teman-teman semuanya, di Politeknik Akademika Palembang itu ada organisasi namanya Inspektorat Kak, yang disebutkan Ivan tadi. Ya, jadi Inspektorat itu organisasi yang fungsinya itu untuk menegakkan kedisiplinan dan juga peraturan-peraturan yang ada di Politeknik Akademika Palembang Kak. Oke, lanjut. Mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan pendapat. Ini ada Amran Fadilah. Ada Kak Amran, dipersilakan Kak untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih kepada moderator ingin menjawab pertanyaan Kak tadi. Kalau ide yang bisa dikembangkan itu sangat banyak, tapi inti dari sebuah organisasi, terutama di kampus itu ada dua hal yang perlu dikembangkan. Yang pertama itu mengembangkan jati diri atau percaya diri dari masing-masing anggota. Yang kemudian yang kedua itu dapat dari jati diri, terbentuknya jati diri sebuah kader anggota itu dapat memberikan impact kepada masyarakat luas. Nah, jadi ide-ide yang bisa dikembangkan ataupun melatih leadership kader-kader ataupun anggota-anggota yang ada di sebuah organisasi itu dapat diberikan seperti diskusi, seminar, dan semua anggota kader itu ya dilibatkan dalam pembuatan acara tersebut. Dan impact-nya itu ya pengabdian masyarakat, di mana masyarakat sekitarnya, lingkungannya itu mendapatkan manfaat dari terbentuknya kader dari sebuah organisasi tersebut. Jadi itu saja jawaban dari saya kembalikan. Oke, betul Mas Amran ya. Kita harus memperhatikan juga ya impact buat anggota kita juga supaya mereka bisa lebih berkembang lagi ya dengan cara ke lingkungan, ke masyarakat sekitar ya. Karena gak ada artinya kampus dengan organisasi sebesar itu kalau anggota-anggotanya setelah lulus malah nyeker masing-masing, malah gak tahu apa yang dilakukan. Jadi saat di dunia kampus kalian harus bisa melakukan hal-hal tersebut yang berguna bagi kita nanti setelah tamat dari dunia perkuliahan. Karena kita setelah tamat pasti kita bakal berusaha masing-masing lagi ya. Gak ada namanya teman, gak ada yang namanya kawan ataupun yang lain, pasti kita bakal berusaha masing-masing. Ya dengan yang dibilang sama Mas Amran tadi, kita harus anggota-anggota kita lengkapi dulu skill-skillnya, dan kita lakukan juga kayak seminar biar lebih dekat sama senior-senior ya atau alumni-alumni yang sudah bekerja. Mana tahu nantinya bakal dibantu walaupun cuma share lowongan kerja ataupun yang lain. Yang penting kan kalau memang ada lowongan kerja di tempat alumni tersebut pastinya bakal didahulukan dari kampus tersebut, kampus di alumni tersebut. Baik, ada yang raise hand lagi Kak. Ada Beben Setiawan. Silakan Beben menjawab. Siap, izin menjawab Kak. Oke. Intinya Kak, kita sebagai pemimpin itu harus bisa memimpin dan menghandle anggota-anggota kita dan memberi ide atau saran kepada anggota kita. Dan organisasi itu harus aktif di luar kampus maupun di dalam kampus.
Dan kita harus berdiskusi di antara satu sama lain dan bertukar pikiran. Intinya harus aktif, gitu Kak. Saling bertukar pikiran. Oke. Makasih ya. Masih ada lagi yang lain selain Mas Beben? Sepertinya habis, Kak. Habis ya? Ada Kak, ada Kak M. Luki Fajri tadi. Selain Mas Luki lah, yang sudah pengalaman. Sudah menang juga tadi ini. Mas Luki, silahkan. Mungkin bisa diberi kesempatan, tapi untuk sharing aja nih Kak. Ya, untuk sharing nggak apa-apa. Kalau untuk ngejar hadiah jangan ini. Nanti diborong semua hadiahnya nanti ini sama Mas Luki ini. Silakan Mas Luki. Suaranya masih di-unmute tuh Kak Luki, maaf. Monggo Mas Luki. Masih di-unmute, Mas. Kita memastikan bahasanya program yang kita jalankan sebagai seorang leader itu bersinambungan dengan universitas kita atau kampus kita. Nah, kita membuat program kerja dan memberikan tanggung jawab kepada para anggota kita atau kader-kader kita itu sesuai dengan landasan dari kampus kita. Jadi kalau misalkan kita sebagai seorang leader, kita harus memastikan nih program kerja kita itu sesuai dengan kampus. Bukan saja membuat program kerja yang ada di luar kampus maupun di dalam kampus, tapi tidak sejalan dengan kampus kita. Nah, seharusnya kita tuh memikirkan terlebih dahulu apa-apa saja program-program yang sesuai dengan visi misi dari kampus kita. Sehingga sebagai seorang pemimpin, kita bisa menegaskan kepada para kader-kader kita dan memberi tugas pada kader-kader kita sesuai dengan visi misi dari kampus kita. Mungkin itu. Luar biasa sekali nih Kak Yogi, Kak Luki nih. Tapi untuk di giveaway yang kali ini Kak Luki kita blacklist dulu ya karena pengalamannya udah banyak nih. Mohon maaf Kak Luki. Aman-aman. Dipersilakan Kak Yogi untuk memilih pemenangnya Kak. Oke, mungkin kalau disuruh milih ya Mas Amran aja ya, karena jawabannya agak sedikit berkaitan. Oke, selamat kepada Kak Amran atas pernyataan atau jawabannya yang menurut Kak Yogi itu udah sangat berkaitan dengan apa yang dia maksud. Oke Kak, karena ini sudah menunjukkan pukul 8.52 nih Kak, udah nggak kerasa nih, udah di penghujung dan kita udah diskusi 1 jam lebih. Dan pesertanya juga masih banyak nih Kak. Nanti kalau untuk peserta atau audiens, kalau masih penasaran mengenai leadership itu apa, nanti bisa bertanya saja ke Kak Yogi melalui media sosialnya atau bisa lewat email Kak ya, nanti kami share di grup kita Talkshow 6. Mungkin kami sebagai moderator kalau seandainya dalam pembawaan memiliki salah, kami mohon maaf dan juga keliruan kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Anisha. Kak Anisha, dipersilakan Kak. Terima kasih. Langsung saja ya Kak. Kita tutup atau kita lampirkan sertifikatnya ya Kak. Kita serahkan kembali ke MC kepada Kak Wengki. Kami persilahkan. Baik. Jadi sebelum kita tutup ini, saya mengutip salah satu kata-kata mutiara dari Jenderal Dwight Eisenhower, Kak, seperti judul kita The Art of Leadership. Katanya itu, kepemimpinan adalah seni membuat orang lain melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Karena memang benar-benar mereka ingin melakukannya. Jadi, menjadi seorang pemimpin itu bagaimana caranya membuat orang lain itu ingin melakukan sesuatu namun sesuai dengan keinginan mereka. Jadi
Sangat luar biasa sekali kata-kata ini dan sesuai dengan tema kita. Mungkin itu saja dari kami. Kami langsung serahkan kepada MC kita yang ganteng nih, Kak Iwengki Prazasta. Kepada Kak Iwengki, dipersilahkan Kak untuk mengambil alih. Terima kasih Kak Yogi atas waktunya Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Wirandu serta Kak Anissa telah memandu acara Talkshow BPP pada malam hari ini. Baiklah, selanjutnya yaitu acara penyerahan piagam sebagai simbolis yang akan dibantu oleh tim operator. Kepada tim operator, waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, ini piagam dari kami sebagai simbolis atas ketersediaan waktu kakak untuk meluangkan, memberikan sharing session diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Kak Yogi. Oke, terima kasih juga ya buat teman-teman dari BPIP. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas waktunya juga. Oke, siap Kak. Mungkin sesi dokumentasi dulu Kak untuk penyerahan piagam ini Kak. 3, 2, 1. Oke, siap. Baik, terima kasih kepada tim operator. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Yogi telah memberikan sharing session diskusi pada malam hari ini mengenai leadership, di mana materi ini sangat bermanfaat, serta semoga apa yang disampaikan Kak Yogi juga dapat bermanfaat, serta mengembangkan pola pikiran pada kita semua untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Baik, berakhirnya acara sharing session tadi, berakhir juga acara kita. Mungkin untuk mengakhiri acara ini, ada baiknya kita untuk sesi dokumentasi. Mungkin dari tim operator dipersilakan. Ayo teman-teman on cam teman-teman. Diharapkan untuk teman-teman semua untuk on cam. Halo Wengki. Ya, diperhatikan ya. Sebelum kita memulai sesi dokumentasi, kembali kita ingatkan kepada rekan-rekan untuk segera mengaktifkan kameranya. Oke. Kita mulai slide pertama. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Lanjut. Slide berikutnya. 3, Halo Wengki. 2, 1. Ya, slide berikutnya, slide ketiga. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Oke, kembali ke MC. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada tim operator. Baik, berakhirnya acara dokumentasi, mengakhiri juga acara Talkshow BPIP pada malam hari ini. Terima kasih kepada para audien yang telah selalu standby untuk mengikuti acara leadership ini. Sekedar mengingatkan lagi bahwa besok masih ada acara Talkshow BPIP dengan tema yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda, namun acaranya pasti nggak akan kalah seru pada malam hari ini. Untuk itu selalu update buat pantau terus Instagram kami maupun WhatsApp kami. Mungkin saya selaku MC pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dong tepuk tangan teman-teman atas susahnya acara pada hari ini.
Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Yogi, Kak. Terima kasih sekali lagi, Kak. Ya, terima kasih juga ya teman-teman semuanya. Semoga sukses ke depannya. Semoga bisa juga menumbuhkan jiwa leadership teman-teman juga. Pamit dulu ya semuanya. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Izin keluar. Terima kasih Kak Yogi. Terima kasih.